semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nai di Naiko Channel. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga di tengah-tengah wabah COVID-19 ini kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oh ya, sebelumnya aku juga mau ucapin dulu terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir ke channel ini. Meskipun channel ini jarang upload juga sih. Oh iya, tapi semoga teman-teman semua sukses ya. Dan bagi teman-teman yang ingin pergi ke Jepang, semoga terwujud ya. Amin. Nah, oke teman-teman, di sini ada yang batal pergi ke Jepang nggak gara-gara COVID-19 ini? Pasti ada dong ya. Tapi tenang aja, ya, kalian jangan bimbang, jangan stres juga, karena bukan kalian aja kok yang belum bisa masuk ke Jepang, termasuk aku dan mungkin banyak sekali orang di sana yang meninggalkan Jepang sebelum tanggal 3 April. Tapi ya shogunai kan ya, kita sebagai pendatang ya mau nggak mau harus mematuhi peraturan dari pemerintah tersebut, ya kan? Nah, mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada yang bertanya juga ya, loh Nay, kenapa kok kamu nggak bisa masuk ke Jepang lagi gitu? Ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya, karena memang peraturan pemerintahnya sudah seperti itu. Jadi tuh ceritanya tanggal 9 Maret lalu aku kan wisuda. Nah, karena selama 2 tahun ini aku belum pulang ke Indonesia, aku putusin buat pulang dulu. Jadi tuh tanggal 9 Maret wisuda, nah tanggal 10-nya itu aku langsung pulang. Nah, terus ijazahnya gimana dong gitu? Ya itu tadi, karena aku sudah punya rencana untuk kembali lagi di bulan Juni, maka aku pikir ya udahlah, toh nanti juga balik lagi gitu. Jadi aku tinggal ambil aja langsung ke sekolah gitu. Dan awalnya juga masih baik-baik aja kok. Akhir Maret itu aku kan sudah ada di Indonesia, itu masih baik-baik saja. Cuma tiba-tiba awal April itu pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan beberapa negara yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk ke Jepang. Dan yang paling mengagetkan lagi itu sekitar tanggal 2 April sore atau malam gitu, aku lupa, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan baru tentang perlintasan orang ke Jepang gitu. Itu kaget banget dong. Dan isinya itu apa aja sih Nay gitu? Isinya itu adalah warga negara Indonesia termasuk yang telah memiliki kartu residen dan mengisi kartu reintrai tidak diizinkan masuk wilayah Jepang sejak tanggal 3 April 2020 pukul 00 kecuali dalam kondisi khusus gitu. Kondisi khusus yang dimaksud itu adalah warga negara Indonesia dengan status penduduk permanent resident, spouse or child of a Japanese national, spouse or child of permanent resident atau long term resident yang meninggalkan Jepang dan mengisi kartu reintrai hingga 2 April 2020. Namun, jika meninggalkan Jepang pada tanggal 3 April 2020 atau setelah, maka tidak dapat masuk kembali ke Jepang. Nah, kebetulan visa aku itu adalah visa student teman-teman, jadi tidak bisa masuk ke Jepang. Hancurlah sudah semua rencana yang sudah disusun rapi sebelum pulang. Tidak ada yang bisa dilaksanakan satupun dong, karena semua kegiatannya itu di Jepang dan semua kegiatannya juga dibatalkan. Kaget pastinya dong, kesel, iya kesel sekali gitu. Dan ya awalnya juga bingung gitu mau gimana. Semua rencana di Indonesia juga dibatalkan satu persatu karena ternyata keadaan di Indonesia juga semakin parah. Bayangin dong, dari awalnya 1 hari kegiatan full, istirahat itu paling 15-30 menit aja itu udah bersyukur banget gitu. Tiba-tiba sekarang udah gak ada kegiatan sama sekali. Itu stresnya minta ampun dong teman-teman. Tapi ya balik lagi sih sebenarnya, shogunai juga gitu kan ya. Ya mau gimana pun ya nggak akan merubah keputusan pemerintah, ya nggak sih? Cuma tuh setelah ditafakuri, mungkin ada beberapa hal yang justru seharusnya kita bersyukur di sini. Kenapa? Karena saat wabah seperti ini, kita bisa dekat dengan keluarga, kita bisa melihat langsung keadaan keluarga itu seperti apa. Kemudian pahit manisnya keadaan itu bisa kita lalui bersama, ya kan? Dan akan berbeda ceritanya jika kita ada di negara orang, teman-teman. Apalagi aku kan tinggal di sana sendirian juga kan. Kemudian tempat arbaito aku juga di sana sangat sepi sekali sekarang. Bahkan sebagian anak baitonya juga diliburkan. Wah, nggak kebayang deh itu kalau misalnya aku masih ada di sana, mau bayar apartemen dari mana gitu kan, kasarnya kayak gitu.
Jadi ya bersyukur aja teman-teman, tidak usah pusing, tenang, berdoa aja lah semoga wabah ini segera menghilang dari dunia. Toh pada akhirnya kalau misalnya wabah ini sudah selesai, sudah mereda, insya Allah Jepang juga bakal kembali mengubah kebijakannya kok, dan kita juga bakal bisa masuk lagi ke Jepang, ya kan? So tetap semangat ya.